Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita dalam pertemuan yang telah berlalu, kita disukai lebih-lebih bagi para ulama, para ustadz, para mubalik, para da'i dan juru nasihat, agar orang-orang termotivasi, terdorong, sehingga suka melakukan berbagai macam ketaatan dan amal saleh serta ibadat. Itu memberikan kabar gembira. Sehingga Nabi perintahkan basyiru, gembirakan orang-orang yang taat, orang-orang yang rajin, dengan berbagai macam hal-hal yang menyenangkan. Dan bagi orang yang pamalih atau lalai, sebaliknya diberi mereka kabarnya, tapi bukan kabar gembira, ancaman dan bertakut. Dan pun telah kita sampaikan bahwa kabar gembira terakhir kita mempelajari surah Yasin. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmani bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin kabir. Hanya saja sesungguhnya yang berfaedah dan berguna, bermanfaat peringatan yang engkau sampaikan itu ya Muhammad kepada Nabi, itu orang yang mengikuti zikra di situ Al-Quran. Kau kemarin gaji gitu, mengikuti zikra artinya mempelajari, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Nah, orang yang ittiba, mengikuti itu, beri kabar gembira mereka dengan maghfirah dan ganjaran yang mulia. Ya, orang yang mengikuti dengan sungguh-sungguh, sebab ittiba itu mengikuti dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang mengikuti sungguh-sungguh Al-Quran, karena zikru adalah Al-Quran. Dan salah satu nama daripada nama Al-Quran adalah az-zikr. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi dalam surah Yasin itu, orang yang betul-betul mengikuti zikra, yaitu Al-Quran, dibacanya, dipelajarinya, dipahaminya, lalu diamalkannya. Beri kabar gembira. Tidak, cik. Kabar gembira dua. Maghfirah, cik. Ajrin karim, cik. Mengikuti Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, lalu berusaha mengamalkannya, itu oranglah ittiba'u zikr. Diperintah Nabi itu, basyirhu. Mudikini kuah, basyir. Agak gembira dari ujung ke pangkal, di muka ke belakang, termasuk tengah-tengah. Sebab kini kita sedang mengikuti zikra. Kepada orang nampak itu, nak gitu kabar gembira. Kabar gembira na cepet tiba rumah masa air itu kabar gembira.
Dua, maghfirah cek ajrin. Ana ajrin karim. Ajrin karim itu surga. Itu kabar gembira. Yang diperintah ya Nabi Muhammad basyirhu. Beliau benar yang diperintah oleh Allah. Maka gembirakanlah oleh engkau ya Muhammad. Nya siapa? Nya orang yang lain ittiba, mengikuti zikra. Nah, Imam Qurtubi mengatakan ittiba'u zikra itu adalah mengikuti Al-Quran atau peringatan itu maksudnya membaca Al-Quran, memahaminya, mentadabburinya, lalu berusaha mengamalkannya. Baru orang kau dikecikan ittiba'u zikra. Dan barunya layak diberi bisyarah, kabar gembira. Aku menyapui kaji ke petang, betul kuat seketik. Jadi orang-orang yang hadir di majlis taklim itu dia kabar gembira. Tapi kabar gembira yang benar-benar kabar gembira dari Allah dan Rasul. Sepuyangi hatinya, syukurnya, senang hatinya. Orang kalau dapat labo, dapat keuntungan, dapat hal-hal yang menyenangkannya kan gembira. Ini kabar gembira. Jadi orang kan pertakui kepanjang saya. Tagak berkudu. Ini dua. Nabi Muhammad itu kan dua. Beliau sebagai pemberi kabar gembira, basyirau dan nazira. Di awal surah Al-Baqarah beliau juga diperintah itu beri kabar gembira orang beriman dan beramal saleh dengan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena kini ko dulu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar orang membaca atau beliau sendiri membaca yang bunyinya adalah wabasyiris sabirin, basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi rajiun ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Kata beliau Umar bin Khattab, ni'mal adlan wa ni'matil ilawah. Dua balasan terbaik dan satu tambahan yang terbaik. Aduh, kata beliau, itu ulaika alaihim salawatum mir rabbihim satu, wa rahmah dua ko disebut dengan ni'mal adlan, dua balasan terbaik. Bagi siapa? Bagi orang yang sabar. Berarti orang sabar dikasih kabar gembira, basyiris sabirin. Kabar gembira untuk orang yang sabar. Mereka itu alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Perintah. Yo sabar selawat dirian sabar itu dengan berita gembira. Basyir. Sekali lagi yang diperintah Nabi Muhammad. Tentu disambung, dilanjutkan tugas menyampaikan kabar gembira ko bagi pewaris beliau dan ujung-ujung tombak pewaris beliau
Model kami ku jong tombak daripada ulama. Ulama kadang-kadang nak terjangkau ni ke ujung-ujung. Kami tukang sampaian. Beri kabar gembira untuk orang sabar dua. Namun nan dua ku ni'mal adlan, sebaik-baik imbalan. Imbalan yang pertama salawatum min rabbihim. Kata para ulama, salah satunya Imam Tabari dalam kitab Tafsir Al-Bayan, yang dimaksud salawatum min rabbihim itu adalah gufran, ampunan Allah untuk para hambanya. Salawat Allah atas mereka, maksudnya Allah mencurahkan, memberikan ampunannya. Dengan begitu maknanya orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Sebab ayatnya kan tentang musibah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris. Orang yang sabar ketika mengalami musibah dan yang mengerti paham itulah ujian. Sabarnya sampaikan kepada orangku bahasanya menapik salawat daripada Allah. Ana salawat ampunan. Begitu kata Imam Tabari dalam kitab tafsirnya yang terkenal Al-Bayan. Imam Al-Qurtubi memahami salawatullah itu salawatum min rabbihim, ko maknanya itu salatullah ala abdihi ahwuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu wa tashrifuhu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang sabar itu mereka akan memperoleh dan mendapatkan salawat Allah, kemaafan Allah satu. Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, rahmat, Allah akan mencurahkan rahmat. Yang ketiga, Allah akan memberikan berkahnya. Dan Allah akan memuliakan orangku dunia dan akhirat. Mudah-mudahan terkengkok bismillah. Siapa yang mengalami musibah, dan musibah itu adalah cobaan atau ujian, seperti ketakutan, kelaparan, minal khawfi wal ju'i, naqsim minal, kekurangan harta, al-anfus, ujian yang menimpa diri atau jiwa, kemudian menimpa tanam-tanaman. Itu contohnya antara lain. Beri kabar gembira ya Muhammad orangku. Kabar gembira satu, salawatun. Ana salawat. Tidak bersalawat dah. Tidak baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dah. Salawat Allah ko maksudnya, kalau kita ambil pendapat Imam Qurtubi, salawat Allah ko atas mereka, Allah memaafkan kesalahannya. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, Allah akan memberikan kemaafan, rahmat, berkah, kemuliaan dunia dan akhirat. Kau mencakup. Itu kabar gembira. Jadi kalau orang ditimpa musibah, sampaikan. Iko ujian di kita, cobaan di kita daripada Allah. Kalau kita lagi sabar, kita akan mendapat maaf daripada Allah atas salah kita, rahmat Allah, berkah Allah, dan kemuliaan yang akan Allah anugerahkan untuk
Orang lagi sabar di samping ampunan. Itu namanya kabar kan? Indak semakin awak pecamih ya roh. Itu. Yang kedua, salawatum mirabim wa rahmat. Ko namanya rahmat khusus. Rahmat kan dibagi dua. Rahman ammah. Rahmat yang berlaku umum. Siasin, siameng. Di dunia, di alam ko. Selagi nyomu kalu Allah mendapat rahmat. Ada yang tidak mau kalu Allah di alam ko. Jagolah bahan Allah. Tidak mau nak menudah lalu. Tidak ada menudah lalu. Jagolah. Siapa saja nan ada di alam ko, kita pakai tek. Siapa saja manusia, kita pakai tek di dunia ko. Mereka itu semuanya mendapat rahmat. Rahmat di sini maksudnya umum, tanpa dipilah-pilah, tanpa dipilih-pilih. Semua mendapat rahmat ammah. Ketika matahari terbit, kan ada pilih-pilihnya. Iko nang kana cahaya matahari raba pagi kuah, urang nang sembahyang ke masjid Istiqamah lah. Dan satu mengaji, nampak yang ngaji, nandak mengaji, anda dapat cahaya matahari. Kalam saya rumahnya kan tak begitu. Siasin meang saja. Tabi matahari muncul tarang mendapat cahaya semua tanpa dipilah-pilah. Turun hujan sama, bertiup angin sama, musim panen semua panen lebih berkurang. Itu rahmat Allah, banyak rahmat Allah secara umum. Nanti adalah rahmat spesial namanya rahmat khassah, rahmat khusus, rahmat spesial yang tidak diberi kepada semua orang. Rahmat khusus itu diberikan Allah antara lain kepada orang yang sabar. Karena rahmat kasih sayang, kelembutan Allah. Dia kasihkan rahmat khusus dalam surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabirun, nanti pahala ganjaran balasan orang-orang yang sabar diberikan secara sempurna. Yang membuat orang-orang dengki bingi. Sebab balasan kesabaran ketika seseorang Allah beri cobaan, diberikan balasan yang membuat, yang membuat orang-orang nanti dia bingi, iri. Karena Allah telah persiapkan balasan kesabaran berupa surga dengan segala macam nikmatnya. Wa jazahum bima sabaru jannatau wa harira. Allah beri balasan untuk mereka lantaran kesabaran mereka. Jannah dengan segala macam isinya. Itu jaza atau bima sabartum. Lantaran kesabaran kamu di dunia dulu, dipersiapkan Allah balasan khusus, balasan istimewa yang tidak diperoleh dan tidak didapat semua orang. Itu maksudnya khusus, rahmat khusus. Itu kabar gembira. Jadi untuk sianan sabar ketika mengalami musibah, cobaan dan ujian, kabar gembira untuk mereka. Pertama, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Yang kedua rahmat. Dua buah namanya ni'mal adlan, sebaik-baik imbalan dan balasan, atau imbalan dan balasan yang terbaik.
Ni'mal adlan. Nun, ain, mim. Al-adlan, alif, lam, ain, dal, lam, alif dan nun. Adlan. Dua balasan, dua imbalan yang terbaik atau sebaik-baik imbalan yang akan diperoleh oleh orang yang sabar. Agi kabar gembira aku kepada orang sabar. Nak senang hatinya. Nak bertambah kesabaran. Ketika diuji, ketika cobai, lain tak banyak arangnya kaluahnya walaupun mau mencuang. Kemudian wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang akan muhtadun, akan diberi tuntunan atau petunjuk ke arah yang lurus, ke arah yang benar, atau tetap mereka berada di atas petunjuk ketika ujian tiba. Lain tak menyimpang, lain tak menyeleweng, lain tak patah hati, lain tak patah semangat, lain tak buruk sangko ketika dapat musibah. Diberi petunjuk, tuntunan. Ko namanya adalah ni'matil ilawah. Anan ilawah adalah tambahan. Iko tambahan yang terbaik, sebaik-baik tambahan, mendapat petunjuk, mendapat tuntunan bimbingan lebih-lebih ketika unyo mengalami musibah, mengalami cobaan. Kan tak semua orang ketika mengalami musibah dan cobaan itu tetap dalam tuntunan, tetap dalam petunjuk. Tidak, ada yang nyeleweng, ada yang patah hati, ada yang putus asa, ada yang menempuh jalan yang tidak benar, ada yang buruk sangko, ada yang marah-marah, ada yang bentak-bentak, ada yang mengerupik-ngerupik, ada yang mendiam-diam, ada yang buruk sangko kepada Allah. Tidak semuanya dapat tuntunan. Nah, orang-orang yang sabar akan mendapat namanya tambahan terbaik. Ni'matil ilawah. Ilawah tambahan. Al-ilawah. Ain, lam alif, waw dan ta. Al-ilawah. Al-ilawah itu maknanya tambahan, bonus. Bonus. 3 kan? Beri kabar gembira ya Muhammad ke Nabi Muhammad. Kalau kini kau amboga nak Nabi lah, menyampaikan perintah Allah yang telah Allah sampaikan kepada Nabi. Di Nabi bersampaian. Lalu ulama kita mencatat, menulis, membukukan. Kita baca. Kita tukang sampainya ke gua rendah. Yang disampaikan berita gembira namanya bisyarah. Kalau kita mendapat cobaan, ujian dan musibah, sabarlah. Jika sabar, kau nak dapat, kau nak diperoleh. Jika sabar, iko nak dapat, iko nak diperoleh. Nak dapat, nak diperoleh. 3. Dan 2 pertama namanya sebaik-baik imbalan dan balasan. Dan cik terakhir adalah sebaik-baik tambahan. 2 pertama salawat daripada Allah. Yang kedua rahmat. Dan salawat daripada Allah ampunan. Ampunan, kemaafan, berkah dan kemuliaan. Rahmat kasih sayang khusus, karunia khusus, pemberian istimewa. Antara lain nanti surga diberi. Kemudian anan cik lain yang tinggal ni'matin ilawah, sebaik-baik bonus, sebaik-baik tambahan atau tambahan terbaik, bonus terbaik. Muhtadun. Iko kami juga kami wae. Nang tukang ceramah tukang gaji, dai, ko ala namanya, ko labai jadi jo. Atau ni percaya orang namanya sutai, sutainya orang. Patahnya sama ngawan, sutai. Apalagi nama dia pajannya. Sutai.
Alaga. Amba. Ajar pasutai dia pergi niat salah juga. Daripada sutai dia panggil bila niat je. Dia lah macam gui kena. Itu ada itu ni dengarnya. Pelajar kita memanggil orang tua sutai bagi kira. Kok suami wa orang tua bagi kira. Cayah sen. Cayah sen. Di negara wakku orang kalau lah tua-tua ndak sutai, dah babuya orang kini. Nah, bagi para penceramah, dai, mubalih atau sialah namanya dakwah yang menyambung lidah ulama. Kalau kami pun ndak ulama noga. Sialah kami baru kan. Entah lebih amor. Kalau beliau barangkali lah masuk jajaran kibar ulama gitu. Nah, berkewajiban kau perintah siasen siam yang dapat musibah, dapat ujian, dapat cobaan. Bersuhu ya wak, bertemu ya wak, atau kita menemuinya. Berinya bisyarah. Ana bisyarah? Kabar. Kabar kau dua. Ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan. Kalau orang kafir kabarnya menakutkan. Fabashirhum bi'adabin alim. Itu kabar aja tu. Kasih mereka kabar azab yang sangat pedih. Bahkan ketika kita lewat di kubur orang kafir, kecil enggaknya mah. Kadang kafir, orang non muslim. Aduh, beri kabarnya bahasanya masuk neraka. Itu perintah. Perintah Nabi. Ma marartu bi qabrin kafirin illa basyartuhu bin nar. Aku diperintah oleh Nabi, kata orang Arab Badawi. Kalau lau lewat di kubur orang yang tidak Islam, beri kabar kepadanya kalian masuk neraka. Kecil gitu. Nun kalau tabandam tu aku gak jarang lakukan tu. Itu kabarnya, tapi kabar menakutkan, kabar menyedihkan, kabar berupa siksa. Kalau kepada orang yang sabar, kabar yang bisyarah. Ba, shin panjang, ra dan ta, bisyarah. Bisyarah kepada orang sabar, sampaikan olehmu. Nah, tentu penceramah, dai, ustaz, guru, orang alim, orang siak dan orang guguk. Orang siak kepanjangan saya baca kan, orang guguk kan baca. Kadang-kadang kenyanya 3 kau. Sabarlah, sabar kau namanya cobaan, kau ujian. Tak selama-lama kau hanya ujian saja. Hanya ujian kau kan alamur. Tiba dia nak sekolah, dah 6 bulan sekolah, barunya semester. Tambah 6 bulan ujian ni kelas. Dah 3 tahun, ujian kelulusan. Nah ujiannya nak alamur seminggu. Dalam mau mengah sekolah beraja na nalamo. Agi kabagi mira kau ndak lamo no sabantan menyalang selesai, menyalang habis, menyalang berangkit, menyalang pai. Malam kau ke menyalang siang no. Hello. Malam kau menyalang siang. Siang hari. Man. Agi kabagi mira kalau sabar wa tabah wa layak bisa menerima yakinlah. Iko kita mendapat daripada Allah salawat, rahmat dan petunjuk. Bagi kabar gembira. Kalau mau sampai kabar gembira ruah. Kan tinggal menerima musibah melego sudah kok. Kan tinggal menerima musibah salah. Dapat musibah, kolah. Lalu kabar gembira. Itu kata Umar bin Khattab. Gembira. Kenapa iko? Perintah daripada Allah. Basyiru wala tunafiru. Gembirakan, jangan bikin lari.
Orang jalan ke surau, orang jalan coba, orang kesadar, baru pandai melakukan kisah ruang, nolah ancamannya balik ini. Lah dipetakuti begini. Nyo baru ke surau, baru pandai melakukan kisah ruang. Baru tahu nyo bara tonggak mesaji. Beko kaji lamadon lantuang masuk neraka, ko salah, ko sasik, ko kapi, ko ndak batu, ko ana namanya ko segini ko. Berbagai macam kita berinya baru tobat. Kalau orang kini kita baru hijrah baru. Iya, berbalik awal kok. Kata beliau basyiru, ka bagi mila dulu. Ansu. Nu kan kulu amrin bi ansu. Iya ansu. Kulu amrin bi ansurin di ansu. Cek. Baru dalamnya. Ayat yang pertama beri kabar, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, gembirakan, lapangkan. Jangan samping-samping. Jangan payah-payah. Oh, bari amna kaji gemah tu. Baru so misal Allah rumah. Lama lawak sembahyang tu jono. Betul dah gua nak kan. Lama lawak sembahyang jono. Lama lawak ke surau. Bentuk ke surau ke sembahyang ku bentuk untuk awak Nah, ku awak banyak sana salah di awak Bahkan kabar gembira itu bagi orang beramal dan suatu dunia dengan pujian orang. Ada dalam sebuah riwayat. Ulang oleh. Ada. Itu bunyi saya nak masuk surga je. Bakal. Hadis riwayat Imam Muslim sahih hadisnya. Hadisnya nomor 26 sampai 2 nak salah. Kita penggal dari Abu Zar. Ada orang bertanya ke Rasulullah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajul ya'malu al-amala min al-khair. Rasulullah, bagaimana pendapatmu Rasulullah, atau beritahulah olehmu kepada kami, ada seseorang yang melakukan ya'malul amala minal khair, yang melakukan mengerjakan amalan-amalan dan baik, amalan-amalan elok, atau bahasanya amal saleh. Lalu yahmadahun nasu alaih, orang-orang memuji-muji, memonten itu kok ada ponten manilai dikece orang bagana begini bini santian rancaknya dermawan, pokoknya perhatian di ponten dinilai orang baadu Rasulullah. Itu tanya hadis sahih Muslim. Jawaban beliau begini, tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira yang disegerakan untuk orang mukmin di dunia. Tertengok kan? Jadi kalau ada seseorang berbuat amal baik, amal saleh, membantu, menolong, melapangkan, meringankan, maurih ku alam diurih, ada orang memonten. Tapi orang memonten ku bukan lantaran konten. Nah, kini ada orang memonten dek konten. Konten ku apa? Ada maunya, ada makasihnya. Tidak murni orang memuji, murni orang mengatakannya santiang hebat. Padahalnya tidak ingin begitu. Tidak ada niatnya, tidak ada makasihnya dipuji-puji mencari pujian, mencari nilai. Tidak ada makasihnya ada udang di balik tabiang, ada batunya ada udang sini. Tidak betul dah. Tidak, murni ingin berbebek. Lalu dipuji orang, dibaca orang di tengah harambi. Ba'adu Rasulullah. Kecil beliau menjawab, tilka ajilu busyra. Itu kabar gembira dan diajilkan dan disegerakan di dunia untuk orang mukmin. Tidak salah. Yang salah beramal baik, mencari nilai, mencari ponten, mencari penghargaan, mencari segala macam. Tapi kalau orang murni berbuat amalan baik, dipuji orang, kau kabar gembira.
Berarti pujian orang tu dikecil orang elok, rancak, santiang, bahkan diukir orang namanya, dipajang orang, malah disambut oleh orang di kampung, dia nyola cok membantu. Kalau itu niatnya ndak untuk itu murni, orang lain sen membantu, kulan namanya ajilu busyra. Tilka ajilu busyra. Itu kabar gembira yang disegerakan. Tak salah kira, nan salah. Ambo baik-baik. Tujuannya nak dibaca, nak disabut, nak dipuja, nak disanjung, nak dipikirin orang. Ada sasaran yang tak kita tuju. Ini kan ada sasaran kok. Kalau kabarinya menembak, kama sasarannya. Ada sasaran nak dicapainya, bukan reda Allah, bukan ikhlas, bukan ganjaran Allah, tapi ada sasaran duniawi. Kau salah niat di mana kau? Jangan dimakasih, hendaknya biasa-biasa saja. Tidak ada niatnya untuk hal-hal supaya mendapat apa? Pujian, sanjungan, mendapat balasan atau penghormatan. Tidak ada murni. Innama nudhaimukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Tiba-tiba dipuji-puji orang, disambut orang, namanya ada busyra, kabar atau kegembiraan yang didulukan di dunia sebelum di akhirat. Biasa saja. Jangan dikritik lah. Oh, tak boleh puji-puji jangan. Boleh. Kita sabui jasa beliau kamu saji awak. Ya entahlah, kondak beliau lah gua, tabaalah gua. Tabaalah gua nak tahu entah apa tabaalah nak. Disabui orang sebagai gembira. Dulu beliau dulu nak merintis membuat WC atau membuat apa? Bangunan atau mana namanya. Atau dulu beliau nak mengembalapiak di negara Wak Kogo. Kok mengalah namanya. Itu pujian cokot itu kabar gembira. Yang disegerakan dunia, asalkan orang yang baik cokot itu tidak itu motivasi, itu makasihnya. Jadi penting bagi kabar gembira. Nabi Muhammad pun sering bagi kabar gembira. Kata beliau, basyiril masya'ina fi zulami il masjid. Agar kabar gembira lah kepada amai-amai apa-apa dan suku subuh-subuh dah tiba di surau kah. Kalau masuk ke tu, dah tiba di surau. Kalau biar apa-apa amai-amai ko 80 ketih kalau ke surau, masjid center ko duit taruh isi. Wah coba tamu. Subuh dah masuk lah ya center. Upacik taruh isi center. Lah aduna lampu. Center. Center aja. Menyentari lampu no. Pak namanya orang-orang ko namanya al-masya'ina fi zulami ilal masjid. Orang-orang yang berjalan di nengkalam ke masjid. Bila tu? Sebuah cek Isa cek. Basyir beri kabar gembira. Kabar gembira bin nuri tam yaumul qiyamah. Mendapat cahaya sempurna nanti di hari kiamat. Mendapat cahaya sempurna. Hadis riwayat Abu Daud 561 sahih hadis. Nanti orang-orang rajin ke surau lagi kabar gembira. Kabar gembira asalkan kita jangan mencari itu. Ibu-ibu sebenarnya rajin ibu ya. Hati. Kalau masuk ke tu lai, tiba di surau. Di rumah ni di sini na. Kalam-kalam senjo. Jual kabari bus center. Tak ada nak mimpian tak surau memang ojo-ojo. Kadang-kadang hampir tertaruang, kadang-kadang terkantang kan berjalan. Yang kabar gembira mendapat nur. Kabar gembira apa-apa mentun. Batuknya lah bertali-tali ke suraunya. Dia tahu batuk bertali-tali. Akan suraunya. Basyir agak kabar gembira. Jadi orang-orang yang bermasalah ko pacu agak kabar gembira. Nak bertambah rajin. Kan sudah Al-Baqarah. Sudah Al-Baqarah kan? Basyir tadi kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jangan puji-puji itu kambang kuduaknya enggak begitu dah.
Padalu. Sehingga kabar gembira itu gunanya, kok sebelum kita tutup kaji, kabar gembira itu gunanya supaya orang yang beramal saleh makin semangat. Kalau bahasa kami makin tagihannya. Tagihan, ini tahu tagihan. Makin tagihan, makin birai, makin bersumangai. Bagi orang nan tagang-tagang lah kandu-kandu semangainya, pandorongnya balik, panjago-jagonya balik semangai. Itu guna kebagai mirah. Sehingga nampak orang kalau nampak keuntungan, nampak labu, leo-leo ni kaya aja. Oh tampinang muka murah manje beradu. Tampinang amuh orang manje, bagomo lo. Dilecak orang kedua. Ada orang mati ke di bawah. Bat. Kalau bahasa piaman batang pinang na bagomo ipanjee nya. Labur teh. Labur teh. Kamu manje bagomo. Disorak-sorak orang lo lagi. Buka baju lo lagi. Tampinang. Cuma nak dah dua teh. Tunciang teh. Tampinang tu tunciang teh. Kamu orang manje. Ilaka kan orang manje. Cuma dia giah kebagai mira ko hadiah. Mantulo pahalo. Ko pahalo, ko ganjaran, ko keridaan Allah, ko ampunan Allah, ko kemuliaan, ko surga namanya bisa paru. Lagi mira wah. Oh budu-budu asam celek mo kan. Apa ni bagi kebagai mira budu-budu. Apa amantun ka jiwa. Digosok-gosok ku dua no, nak tawas gitu. Lah. Tu ka jiwa. Pulanglah lai beko rebu ke datang kembali balik. Insyaallah. Silakan Ustaz. Oh mentun, pengingat sementara. Lagu lu bajinya, mantiko no, mantikonya lah mantiko langit. Orang kalau bakal labian amik, keterlaluan mana, tiga walanya. Nam pertama orang ko bagin atau baga. Tu zalim. Orang ko zalim. Kemudian orang nang ketiga orang nang mode koko di samping bagin baga zalim. Orang ko lah namanya ndak takut dia. Ancaman. Kepada orang ko sampai ancaman. Ancaman akibat banyak hadis-hadis. Bahkan kita dibolehkan berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah menghadapi orang zalim ko. Atau mengalahkan mereka. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Bahkan dia di hadis disebutkan begitu. Wansurni. Contoh kita ambil. Wansurni 'ala man bagha 'alayya. Ya Allah bantulah hamba untuk menghadapi orang yang keterlaluan bana jaiknya. Basi Maharajo lelo. Sudah Maharajo lelo basi Maharaja lela. Doa. Atau doa Nabi yang terkenal bunyinya waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Waj'al sa'rana, berikan balasan hukuman atas orang yang menzalimi kami. Ansurna 'ala man 'adana. Bantu kami bagi orang yang memusuhi kami. Sabutnya lah ke baga ko dalam ayat bunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Tiga. Wa yanha anil fahsya wal munkar wal baghi. Bagwa tibo dikada lah maruya. Tunan bag tibo dikuro lah menjala kian kembali. Tibo diluko lah badanana.
Namanya bagal jarah. Lalu terambillah kata-kata itu untuk oranglah bakalabiah name. Sudahlah terambau impok janjang nyu pijak lah teh. Bakalabiah name bana lo. Mudik inilah. Nah boleh berdoa lah. Hukumannya sarah sih kepada Allah. Yang diajar oleh Allah. Ya, majai Allah banyak lo. Lo nya mati selepas jago ya Allah. Nak bisa. Kan ada orang nampak yang kita jajuk di Indonesia aku. Ustaz kan ada orang nampak yang ustaz jajuk di Indonesia nak. Semua kan? Ada orang nampak yang mau jajuk di Indonesia aku. Tapi nak bersabui orangnya dah. Kepada Allah saya gitu doa, ya Allah. Berilah balasan yang sesuai. Penghinaan yang disegerakan dulu di dunia. Iyalah. Sumpah serapah. Sumpah. Karena kezaliman. Benar. Makanya itaku dakwatal mazlum, ittaqi dakwatal mazlum. Sebutnya punya senjata. Matamu bisa terpejam, hai orang zalim. Kamu bisa ketawa, kamu bisa berjumpa-jumpa, bersua-sua, bersenang-senang. Tapi ingat, orang yang engkau zalimi, dia tidak tidur. Dia tidak tidur. Dia gelisah, dia resah, dia sedih. Dan dia punya senjata. Apa senjatanya? Doa. Kalau dilapih no senjata no, menunggu terjelapak siang kulai. Apalagi yang kalian zalimi ni ko, tidak surang orang dah. Orang-orang elok-elok mau kami kuah dizalimi. Mau ustaz dizalimi orang kau bayu. Bilo tu tunggu. Bila jangan diatur lo Allah. Ma min dzambin ajdar. Tidak ada satu dosa pun yang lebih patut didulukan di dunia aku melainkan dosa kezaliman. Pasti dosa kezaliman dan kesulitan aku nanti akan dialami oleh pelakunya sebelumnya mati. Cuma awak tak sabar. Atau mau lagi akan bagi bila untuk sabar. Sabar sin lah. Bahaslah awak kan punya senjata doa, kemudian terus berjuang. Sabar aku bukan tak berjuang. Juang terus. Ustaz. Itulah kira-kira lah. Sabar saya bu iya. Banyak waknya laki wak jo. Nyo anak wak jo lah. Nyo sanak wak jo. Kami lebih banyak sabar. Sabar menahan mana ko? Menahan iko salah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.